Namaku Raka Wiratama. Aku seorang jurnalis investigasi yang sudah bertahun-tahun menelusuri kisah misteri dan fenomena gaib di Indonesia. Banyak dari cerita yang kudengar hanyalah mitos, tetapi ada beberapa yang meninggalkan jejak nyata, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Aku tidak pernah percaya sepenuhnya pada hal-hal supranatural. Bagiku, di balik setiap cerita seram, selalu ada kebenaran yang bisa dijelaskan dengan sains. Namun, pandanganku mulai berubah sejak aku menyelidiki Arum Kota, sebuah kota gaib di tengah laut yang konon hanya muncul di waktu tertentu. Cerita ini bukan sekadar legenda biasa. Banyak kapal yang hilang tanpa jejak di perairan itu. Ada orang-orang yang mengaku pernah melihatnya, tetapi tak seorang pun bisa membuktikan keberadaannya. Aku tidak percaya pada hantu, tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat? Sesuatu yang nyata dan lebih menakutkan dari yang bisa kubayangkan. Semua bermula dari seorang nelayan tua yang hampir kehilangan nyawanya di lautan itu. Awal mula misteri. Senja mulai turun saat aku tiba di sebuah desa nelayan di pesisir utara Jawa. Langit berwarna jingga kemerahan memantulkan cahaya di atas laut yang tenang. Aku datang ke sini setelah mendengar kabar bahwa ada seorang nelayan yang mengaku pernah melihat Arum Kota, dan dia satu-satunya yang selamat dari insiden itu. Namanya Pak Wirio, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan wajah penuh kerutan dan tatapan mata kosong. Dia duduk di teras rumah kayunya, menggenggam secangkir kopi yang hampir dingin. Saat aku mendekat, dia menoleh, seolah sudah tahu kedatanganku. "Kamu yang namanya Raka ya?" Suaranya berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam sesuatu. Aku mengangguk. "Saya dengar Bapak pernah mengalami sesuatu di laut tentang kota gaib itu, Arum Kota." Mata Pak Wirio langsung menajam. Dia menarik napas panjang sebelum berbisik pelan. "Kamu datang ke tempat yang salah. Nah, kalau kau ingin tetap hidup, lupakan semua ini." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Namun, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak. Bisa ceritakan apa yang terjadi?" Pak Wirio menatap ke laut. Gelombang kecil berdebur pelan, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang nyata. "Dulu, aku punya teman, namanya Surya. Kami sering melaut bersama. Suatu malam, kami berdua tersesat di tengah badai. Kompas tak berfungsi, dan langit gelap tanpa bulan atau bintang. Saat itulah kami melihatnya." Aku menahan napas. "Melihat apa, Pak?" Pak Wirio menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. "Kota itu berdiri di atas laut, bercahaya biru kehijauan. Bangunan-bangunannya megah, tapi tidak seperti yang pernah kulihat di dunia ini. Kami pikir kami menemukan surga, tapi kami salah." Dia terdiam sejenak, tangannya gemetar saat menggenggam cangkirnya. Surya ingin mendekat, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku memohon padanya untuk pergi, tapi dia tak mendengarkan. Saat dia melangkah lebih dekat ke arah kota itu, suara Pak Wirio bergetar. Dia menghilang. Begitu 1 detik, dia ada di sampingku. Detik berikutnya, hanya air laut kosong di tempatnya. Sebuah kota yang bisa menelan orang hidup. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa. Aku ditemukan di pantai 3 hari kemudian. Tak ada yang percaya padaku, tapi aku tahu apa yang kulihat, dan aku tahu satu hal pasti. Dia menatapku tajam. "Jangan pernah mencari kota itu. Jika kau menemukannya, kau tak akan bisa kembali." Setelah mendengar kisah Pak Wirio, aku tak bisa menghilangkan Arum Kota dari pikiranku. Kota itu bukan hanya sekadar legenda. Ada sesuatu yang nyata di sana. Tetapi jika memang benar kota itu ada, mengapa tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakan lebih banyak? Aku duduk di warung kopi di tepi pantai, menatap laut yang gelap. Angin malam terasa dingin, seakan membawa bisikan dari kedalaman.
Di hadapanku, Sari Pradana, seorang arkeolog yang pernah bekerja di beberapa situs bawah laut, menyesap kopinya sambil mengernyit. "Jadi, kau benar-benar percaya cerita itu?" tanya. Aku mengangkat bahu. Aku tidak tahu, tapi aku ingin melihatnya sendiri. Sari menghela napas. "Kau tahu, ini bisa berbahaya kan? Kota yang muncul dan menghilang. Orang-orang yang tak pernah kembali. Ini lebih dari sekadar misteri biasa." Aku menatapnya lekat. "Dan bukankah itu yang membuatnya semakin menarik?" Sari terdiam, lalu tersenyum tipis. "Aku akan ikut. Kalau kota itu benar-benar ada, bisa jadi ini adalah peradaban kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya." Aku sudah menduga dia akan mengatakan itu. Sari bukan tipe yang bisa menolak misteri sejarah. Sekarang tinggal satu masalah. Bagaimana cara mencapai lokasi kota itu? Pencarian kapal dan kapten yang berani. Keesokan paginya, aku dan Sari mulai mencari kapal yang bersedia membawa kami ke perairan tempat Arum Kota diduga berada. Hampir semua nelayan menolak, beberapa bahkan menghindari kami begitu kami menyebutkan nama kota itu. Hingga akhirnya seseorang mendengar percakapan kami. "Kalau kalian benar-benar ingin pergi ke sana, aku bisa mengantar." Kami menemukan seorang pria dengan jaket kulit lusuh berdiri di dekat dermaga, menghisap rokoknya. Dia memiliki sorot mata tajam dan rahang yang keras, seperti seseorang yang pernah melihat banyak hal di hidupnya. "Siapa kau?" tanya aku. Dia tersenyum kecil. "Damar, Kapten Damar. Aku pernah mendengar cerita tentang Arum Kota, dan aku sudah lama ingin membuktikan apakah kota itu benar-benar ada." Aku dan Sari saling berpandangan. "Apa kau tahu risikonya?" tanya Sari. Damar mengangguk. "Tentu saja, tapi kalau ada sesuatu di sana, aku ingin menjadi orang pertama yang menemukannya. Dan aku yakin bukan cuma aku yang punya niat seperti itu." Aku paham maksudnya. Jika Arum Kota memang nyata, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Harta karun, peninggalan sejarah, atau bahkan sesuatu yang lebih besar. Damar menepuk bahuku. "Aku bisa membawa kalian ke sana. Tapi ingat, ini bukan perjalanan biasa. Kita mungkin tidak akan kembali." Aku menelan ludah. Aku sudah sejauh ini. Tidak mungkin mundur sekarang. Persiapan berangkat. Malam itu, kami bertiga berkumpul di kapal Baruna II. Kapal milik Damar yang terlihat tua, tapi masih kokoh. Ada beberapa anak buah kapal yang juga tampak penasaran dengan ekspedisi ini. "Kita berangkat saat fajar," kata Damar. "Sebelum itu, pastikan semua peralatan siap. Ini bisa jadi perjalanan sekali jalan." Aku duduk di tepi kapal, menatap lautan luas. Ombak malam berkilauan di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di air, seperti bayangan samar, seperti seseorang yang mengawasi. Aku mengerjapkan mata. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin hanya imajinasiku, atau mungkin ini adalah peringatan terakhir sebelum terlambat. Aku tidak tahu bahwa esok hari hidupku akan berubah selamanya. Fajar mulai merekah saat Baruna II berlayar meninggalkan dermaga. Laut pagi tampak tenang, seakan menyembunyikan sesuatu di bawah permukaannya. Aku berdiri di haluan kapal, merasakan hembusan angin asin menerpa wajahku. Damar berdiri di sampingku, menggulung peta laut yang sudah lusuh. "Kita harus mengikuti arus ini," katanya, menunjuk garis samar yang membentang di peta. "Jika cerita Pak Wiryo benar, Arum Kota akan muncul di sini." Aku melirik ke arah Sari yang tengah mencatat sesuatu di jurnalnya. "Berapa lama perjalanan ini?" bertanya. "Kalau lautnya bersahabat, saya 3 hari. Kalau tidak." Damar menggantungkan kalimatnya. Aku tak perlu bertanya lebih lanjut. Kami semua tahu perjalanan ini berisiko, tapi tidak ada yang benar-benar siap untuk apa yang terjadi berikutnya. Tanda pertama Beongen di laut. Setelah beberapa jam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Air laut yang tadinya biru jernih
berubah menjadi kehijauan, seakan ada sesuatu yang bercampur di dalamnya. Anak buah kapal mulai berbisik satu sama lain, merasa ada yang tidak beres. "Lihat itu!" teriak salah satu awak kapal. Kami semua menoleh. Jauh di kejauhan, di bawah permukaan laut, ada bayangan besar yang bergerak perlahan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "It's a pause?" tanya Sari. Mencoba berpikir logis. Damar menggeleng. "Tidak mungkin, itu terlalu besar dan terlalu dalam." Kami semua terpaku menatap air, hingga tiba-tiba radio kapal mengeluarkan suara statis yang aneh. "KRZZZT, KRRR, RZZZ." Aku meraih radio di dekat kemudi. "Halo, ada yang bisa mendengar?" Tak ada jawaban. Hanya suara statis yang terus berulang sampai akhirnya, "Kembalilah, kembalilah." Suaranya dalam dan parau, seakan datang dari kejauhan. Suara itu tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Aku langsung menatap Damar dan Sari. Mereka juga mendengar hal yang sama. Sari meremas jurnalnya dengan tangan gemetar. "Siapa itu?" Damar segera mematikan radio. "Kita terus maju. Jangan biarkan ini mengganggu kalian." Aku menelan ludah. Aku ingin percaya bahwa ini hanya gangguan frekuensi. Tapi di hatiku, aku tahu itu bukan kebetulan. Rahasia dalam kabut. Beberapa jam kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi di depan kami. Kabut tebal tiba-tiba muncul entah dari mana. Laut yang tadinya tenang kini berombak pelan, seakan ada sesuatu yang mengaduk perairan di bawahnya. "Kapten, kita harus berputar arah," teriak salah satu awak kapal. Damar tetap teguh. "Tidak, kita hampir sampai." Aku menatap ke dalam kabut. Mataku mencoba menembus kegelapan yang menyelimuti lautan. Lalu aku melihatnya. Sebuah menara batu menjulang di tengah laut. Bangunannya terlihat tua, tertutup lumut dan karang, seakan sudah berabad-abad tenggelam dan baru saja muncul kembali. Sari ternganga. "Astaga, itu nyata." Aku belum sempat menjawab ketika sesuatu terjadi. Kapal kami berguncang keras. Aku terjatuh ke dek. Jantungku berdebar kencang. Semua orang berteriak panik. Damar segera memegang kemudi. "Ada sesuatu di bawah kita." Laut yang tadinya hijau kini berubah semakin gelap. Ombak bergolak, seakan ada makhluk raksasa yang bergerak di bawah kapal. Aku segera berlari ke pinggir kapal dan menatap ke bawah. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah tangan besar dan hitam muncul dari air, mencengkeram sisi kapal dengan kuku panjang yang tajam. Aku menahan napas. Kami tidak sendirian di sini. Tangan hitam besar itu mencengkeram sisi kapal Baruna II dengan kekuatan luar biasa. Kayu-kayu tua berderit di bawah tekanan cakar tajam yang mencengkeramnya. Aku mundur beberapa langkah. Jantungku berdebar kencang. Sari membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi. Damar, yang selama ini tampak tenang, kini menggenggam kemudi lebih erat. "Siapkan senjata. Jaga kapal," seru Damar. Para awak kapal segera berlarian, mengambil pisau, tombak, bahkan kayu apapun yang bisa dijadikan senjata. Aku memberanikan diri melongok ke sisi kapal, dan aku melihatnya. Sosok itu perlahan naik dari dalam air. Tubuhnya gelap seperti bayangan, matanya kosong, tanpa cahaya, dan sisik-sisik hitam pekat menutupi sebagian kulitnya. Ia bukan manusia, juga bukan makhluk laut biasa. "Apa itu?" bisik Sari. Suaranya nyaris tak terdengar. Damar menghela napas berat. Kita mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Ketukan aneh di lambung kapal. Saat makhluk itu muncul, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam lambung kapal terdengar suara tok, tok, tok yang berulang-ulang, seperti seseorang mengetuk dari dalam
tetapi tidak ada siapapun di sana. Aku menoleh ke arah Damar. Ia hanya mengangguk, memberi isyarat padaku untuk memeriksa. Dengan hati-hati, aku berjalan ke arah palka bawah. Tanganku gemetar saat meraih pegangan pintu. Saat aku membukanya, tiba-tiba suara itu berhenti. Aku menelan ludah. Di dalam tidak ada apapun kecuali gelap dan aroma kayu basah. Namun, di lantai kayu yang lembab, ada sesuatu yang membuat darahku membeku. Jejak kaki basah, bukan jejak manusia, tapi sesuatu yang memiliki cakar panjang dan berselaput. Aku mundur perlahan. Ada sesuatu di kapal ini, sesuatu yang bukan bagian dari kru kami. Serangan dari laut, teriakan dari atas dek memecah lamunanku. Aku segera berlari kembali. Makhluk itu sudah naik ke kapal. Ia berdiri dengan tubuh besar. Air laut menetes dari kulitnya yang bersisik. Mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara aneh yang terdengar seperti gumaman dari dasar laut. Jangan biarkan dia menyentuhmu, teriak salah satu awak kapal, seorang pria bernama Bayu, nekat menyerang dengan tombak. Namun sebelum ia bisa menusuk makhluk itu, Bayu tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Basic sorry. Lalu dari dalam mulut Bayu keluar suara yang sama seperti radio sebelumnya. Suara dalam dan parau. Bukan suaranya sendiri. Tidak ada yang boleh masuk ke harum kota. Semua orang membeku. Seketika Bayu tersentak mundur dan jatuh ke dek. Matanya kosong, tubuhnya tak bergerak. Ia tak bernapas. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Makhluk itu berbalik menatapku, dan aku merasakan sesuatu yang sangat jahat di balik tatapan kosongnya. Aku sadar satu hal, makhluk ini adalah penjaga, dan kami telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar. Bayu tergeletak, tak bernyawa di dek kapal. Matanya kosong, tubuhnya tak bergerak. Seluruh awak kapal Baruna 2 terpaku dalam ketakutan. Makhluk laut itu masih berdiri tegak. Air laut terus menetes dari tubuhnya yang bersisik. Matanya yang kosong menatap kami satu persatu, seolah menilai siapa di antara kami yang akan menjadi korban berikutnya. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Sari berdiri di sampingku. Tubuhnya gemetar. Aku bisa merasakan napasnya yang tak beraturan. Tangannya mencengkeram lenganku dengan kuat. Apa yang kita lakukan sekarang? Basic sorry. Aku menoleh ke Damar. Ia masih memegang kemudi dengan erat. Rahangnya mengatuk keras. Makhluk ini sedang mengawasi kita, katanya pelan. Kita tidak boleh menunjukkan ketakutan. Tetapi bagaimana mungkin? Kami semua ketakutan setengah mati. Suara dari lautan. Tiba-tiba suara aneh menggema dari laut di sekitar kami. Itu bukan suara gelombang atau angin. Lebih mirip suara bisikan bergema dari kedalaman yang tak terlihat. Dengar itu? Itu seorang awak kapal berbisik. Aku mengangguk. Suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang berbicara dalam bahasa yang tak kami mengerti. Tapi kemudian suara itu mulai berubah dari sekadar bisikan menjadi suara tangisan. Tangisan seorang wanita. Tangisan itu berasal dari laut. Aku merinding. Aku menoleh ke arah Damar yang kini tampak semakin tegang. Apa yang sedang terjadi? Basic sorry. Bayu kami semua terpaku menatap tubuh Bayu yang tak bergerak. Tapi tiba-tiba tangannya sedikit berkedut. Aku menelan ludah. Itu bisa saja hanya refleks tubuh yang sudah mati. Tapi kemudian Bayu menarik napas panjang dan langsung terduduk. Sorry menjerit. Beberapa awak kapal mundur ketakutan. Bayu kini duduk di dek. Matanya masih kosong. Bayu, aku memanggil pelan. Ia tidak menjawab. Perlahan, kepalanya berputar ke arah kami. Mulutnya terbuka. Tapi yang keluar bukan suara manusia. Pergilah sebelum terlambat. Suara itu dalam dan bergaung. Bukan suara Bayu.
Itu suara dari sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kemudian, dengan gerakan kaku, Bayu mulai bangkit berdiri. Kami semua mundur. Tak ada yang berani mendekat. Aku melihat ke arah makhluk laut yang masih berdiri di dek. Matanya tetap kosong. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Makhluk itu tersenyum, tapi bukan senyum manusiawi, melainkan senyum mengerikan dengan deretan gigi tajam seperti jarum. Aku sadar satu hal. Kami bukan hanya berhadapan dengan satu makhluk. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya, dan kami sudah terlalu dalam untuk mundur. Bayu berdiri di depan kami, matanya tetap kosong. Suara gaib yang keluar dari mulutnya masih bergema di udara malam. Kami semua diam. Tak ada yang berani mendekat. Damar mencengkeram pisau di pinggangnya, siap berjaga-jaga. Makhluk laut yang berdiri di belakang Bayu masih tersenyum. Giginya yang tajam berkilau di bawah cahaya bulan. Air laut terus menetes dari tubuhnya yang bersisik gelap. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat salah di sini, Bayu. Aku mencoba memanggilnya lagi, namun Bayu tidak bereaksi. Ia tetap berdiri kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tiba-tiba, Bayu melangkah maju. Kegelapan di mata Bayu. Setiap langkahnya berat dan menyeret, seperti tubuhnya sendiri melawan kehendaknya. Kami semua mundur secara refleks. Damar melangkah ke depan, menghalangi jalannya. Bayu, jika kau bisa mendengar kami, lawan itu. Jangan biarkan makhluk ini mengendalikanmu. Namun, Bayu hanya menoleh perlahan. Matanya masih kosong. Sudah terlambat. Suara itu bukan suara Bayu. Suaranya dalam, bergaung, seperti berasal dari sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap daripada yang bisa kami bayangkan. Tiba-tiba, Bayu berlari ke arah Damar dengan kecepatan yang mustahil. Damar tersentak kaget, tapi refleksnya cukup cepat. Ia menghindar tepat saat Bayu mencoba menyerangnya. Tubuh Bayu terhuyung, tapi kemudian ia berdiri lagi dengan gerakan yang kaku dan aneh. Aku bisa merasakan napas Sari yang semakin cepat di sampingku. Dia sudah bukan Bayu lagi. Bisiknya gemetar. Aku ingin menolak kenyataan itu, tapi Sari benar. Bayu bukan lagi teman kami. Ia adalah sesuatu yang lain. Bisikan dari laut. Dan kemudian aku mendengarnya lagi. Bisikan bisikan dari laut. Namun kali ini aku bisa memahami sebagian kata-katanya. Datanglah ke dalam, temui kami. Laut adalah rumahmu. Aku merasa pusing, kepalaku berdenyut. Hebat. Aku melihat ke arah Damar. Ia juga menekan pelipisnya, seolah merasakan hal yang sama. Sari menutup telinganya erat-erat. Makhluk itu sedang mencoba memanggil kami. Dan saat aku menoleh ke arah laut, aku melihat sesuatu. Sosok-sosok lain di dalam air. Mereka berdiri di dasar laut, mengawasi kami. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti Bayu. Mereka bukan manusia. Mereka adalah mereka yang telah dipanggil oleh lautan. Dan sekarang kami yang berikutnya. Bayu yang bukan lagi Bayu. Damar melompat ke samping, menghindari serangan Bayu yang tiba-tiba. Nafasnya terengah-engah, matanya tak lepas dari sosok temannya yang kini bergerak seperti boneka tanpa jiwa. Bayu berhenti. Ini aku, Damar. Tapi Bayu tak menggubris. Ia bergerak cepat, jauh lebih cepat dari manusia biasa. Tangannya mencakar udara, mencoba meraih Damar lagi. Aku melihat wajahnya yang dulu penuh kehidupan, kini berubah tanpa ekspresi. Matanya hitam legam, mulutnya setengah terbuka, seperti ingin berbicara. Tapi suara yang keluar adalah gemuruh ombak yang berbisik. Aku menoleh ke Sari. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar ketakutan. Kita harus melakukan sesuatu, bisiknya. Panik. Tapi bagaimana cara kita menyelamatkan Bayu?
jika ia bahkan bukan dirinya sendiri lagi. Bisikan yang memikat. Tiba-tiba, suara itu semakin keras. Turunlah, laut adalah rumahmu. Kembalilah kepada kami. Aku merasakan sesuatu menarik pikiranku, menghipnotis dengan nada yang dingin dan menenangkan. Seolah-olah suara itu tahu ketakutanku, tahu bagaimana membujukku untuk menyerah. Aku melihat ke arah laut. Mereka masih di sana. Makhluk-makhluk itu berdiri di dalam air, tak bergerak. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Beberapa memiliki rambut panjang yang mengambang perlahan di air asin, sementara yang lain tampak seperti bayangan gelap di dasar laut. Mereka bukan manusia. Mereka adalah orang-orang yang pernah dipanggil oleh lautan, dan sekarang mereka menginginkan kami. Damar melawan aku, tak bisa membiarkannya. Seperti ini, seru Damar. Dengan cepat, ia mencabut pisau yang tergantung di ikat pinggangnya. Aku melihat keraguan-raguan di matanya. Ia tak ingin melukai Bayu, tapi jika tak ada pilihan lain, tepat saat Bayu kembali melompat ke arahnya, Damar mengayunkan pisaunya, namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Pisau itu menembus lengan Bayu, tapi tak ada darah. Bayu berhenti sejenak. Ia melihat lengannya yang kini robek. Dagingnya terbelah, tapi tak ada satu tetes darah pun mengalir keluar. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Aku dan Sari membeku melihatnya, dan saat itu juga Bayu menoleh ke arah kami. Ia membuka mulutnya lebih lebar dari manusia biasa, dan dari dalam tenggorokannya keluarlah suara lain, suara dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih menyeramkan. Adyuan, milik lautan. Kemudian dari kejauhan, sesuatu mulai muncul dari air, sesuatu dari dasar laut. Aku mendengar bunyi gemuruh dari bawah kapal. Ombak mulai bergelombang lebih tinggi, menghantam lambung kapal dengan keras. Damar mundur dengan napas tersengal, masih mencengkeram pisau berdarah di tangannya. Sari menutupi telinganya. Tubuhnya gemetar. Mereka akan mengambil kita. Kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, aku melihatnya. Sesuatu yang besar mulai naik dari dalam air. Bayangan gelap itu membesar hingga akhirnya muncul di permukaan. Aku tak bisa melihatnya dengan jelas, hanya siluetnya di bawah air. Tapi aku tahu satu hal, apapun itu jauh lebih besar daripada kapal ini. Dan saat makhluk itu mengangkat satu dari apa yang tampak seperti lengannya ke udara, aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar legenda. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Malam semakin pekat. Di atas geladak Baruna, dua angin kencang berembus liar, membuat layar kapal berkibar dengan suara gemuruh yang mengerikan. Ombak ganas menghantam lambung kapal, seolah laut sendiri menolak keberadaan mereka di sini. Damar masih terpaku, napasnya memburu saat ia memandangi Bayu, temannya yang kini bukan lagi manusia biasa. Bayu berdiri diam, tubuhnya kaku seperti patung. Matanya yang dulu berwarna hitam pekat, kini berubah seperti dua lubang kosong tanpa cahaya kehidupan. Mulutnya tetap terbuka, dan suara aneh yang bukan miliknya masih bergema dari dalam dirinya. Sari berjongkok tak jauh dari mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup telinganya rapat-rapat, mencoba menghalau suara mengerikan yang terdengar, seperti bisikan ribuan makhluk dari dalam laut. Lalu, semuanya menjadi lebih buruk. Teror dari kedalaman. Tiba-tiba, permukaan laut di sisi kapal mulai bergejolak. Dari dalam kegelapan, sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan besar yang bergerak di bawah air. Namun, perlahan bentuknya menjadi jemuran di geladak. Tanpa peringatan, ombak besar menghantam kapal, membuat Baruna tua miring ke satu sisi. Damar hampir kehilangan keseimbangan, sementara Sari terampas ke geladak. Dari dalam air, muncul tentakel panjang yang bergerak cepat ke arah mereka. Damar refleks menghindar,
Tetapi tentakel itu berhasil melilit kaki Sari dan menariknya ke udara. Sorry, menjerit. Berusaha meraih apapun yang bisa menyelamatkannya. Damar langsung melompat dan menebas tentakel itu dengan pisaunya. Sayatan tajam berhasil melukai makhluk itu, dan tentakelnya langsung melepaskan Sari yang jatuh keras ke lantai kayu kapal. Makhluk itu meraung marah. Ombak semakin menggila, seolah laut ingin menelan mereka semua. Sari tersungkur, batuk-batuk karena rasa sakit. Damar dengan cepat menariknya bangun. Kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Bayu tiba-tiba berbalik dan menatap mereka dengan ekspresi mengerikan. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi lebih gelap, tangannya lebih panjang, dan matanya semakin kosong. Ia berjalan mendekat, tetapi langkahnya tak seperti manusia. Gerakannya kaku, seolah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah menjadi bagian dari lautan ini. Damar dan Sari hanya bisa menatap ngeri saat Bayu atau sesuatu yang ada di dalam tubuhnya mengangkat tangannya ke arah mereka. Dan saat itu juga, dari dalam laut, sosok lain mulai muncul. Langit gelap dan ombak mengamuk. Badai semakin menggila. Kilatan petir membelah langit, menyinari gelombang laut yang menggulung seperti dinding raksasa. Di atas dek Baruna, dua ketegangan semakin memuncak. Sosok asing yang muncul di tengah badai masih berdiri di tepi kapal. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang, berantakan, dan matanya kosong seperti tak berjiwa. Apa-apaan ini? Theseus, Arya mencengkeram tali di dekatnya agar tidak terseret ombak yang menghantam dek. Kita harus bergerak, jangan sampai terdiam di tempat, teriak Kapten Dharma. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Naira menatap sosok asing itu dengan ngeri. Sosok itu tetap diam, meski diterjang badai, seolah-olah bukan manusia. Wajahnya pucat, seperti mayat yang lama tenggelam di dasar laut. Peringatan dari sosok misterius. Tiba-tiba, sosok itu berbicara dengan suara parau, seperti berasal dari dasar lautan. Kalian seharusnya tidak ke sini. Gunung emas adalah kutukan, bukan harta. Semua orang membeku. Bahkan badai yang mengamuk pun terasa tak seberapa dibandingkan kata-kata yang baru saja. Kengerian di tengah malam. Mata merah menyala itu terus mengintai dari dalam lautan. Ombak yang awalnya hanya mengguncang kapal, kini mulai berputar, membentuk pusaran air raksasa yang membuat Baruna Towa terombang-ambing. Apa itu? Bisik Naira dengan suara bergetar. Rahmat menyalakan senter, mencoba menyorot ke arah lautan. Kilatan cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum tertelan oleh kegelapan. Namun, dalam waktu singkat itu, mereka semua melihatnya sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah air. Dharma segera mengambil kemudi. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Namun, sebelum dia sempat memutar arah, terdengar suara B. Hentakan keras menghantam lambung kapal. Semua orang terjatuh. Kapal bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mendorongnya dari bawah. Arya mencoba bangkit. Saat dia menoleh ke laut, sepasang tangan bersisik raksasa mencengkeram sisi kapal. Tangan itu hitam kehijauan, kasar seperti karang, dan setiap jarinya berakhir dengan cakar tajam yang panjang. Makhluk itu naik ke kapal. Dari dalam pusaran air yang semakin besar, sesosok tubuh perlahan muncul. Makhluk itu lebih besar dari manusia manapun di atas kapal. Tubuhnya menyerupai manusia, tetapi dengan kulit bersisik, mata merah bersinar, dan gigi runcing yang menyeringai dalam kegelapan. Suara gemuruh terdengar saat makhluk itu berbicara dengan nada berat dan dalam. Kalian mengganggu peristirahatan kami. Arya meraih pisau di sabuknya, sementara Naira hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar. Rahmat dan Dharma berdiri di samping mereka, menunggu dengan tegang. Kapten Dharma mencoba berbicara. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya mencari gunung emas. Mata makhluk itu menyipit. Gunung emas bukan untuk manusia. Tempat itu adalah kutukan.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, makhluk itu mengayunkan tangannya. Angin kencang menerjang kapal, membuat layar sobek dan tali-tali berayun liar. Dharma berteriak, "Pegang sesuatu! Jangan sampai jatuh!" Tetapi terlambat Rahmat terpental ke udara dan jatuh ke laut. Rahmat hilang di lautan. Moment, teriak Arya. Semua orang menoleh ke arah tempat Rahmat jatuh. Tetapi yang mereka lihat hanyalah air yang berputar cepat, seakan menelannya ke dalam kegelapan. Naira mulai menangis. "Titi, kita harus menolongnya." Namun, makhluk itu kembali berbicara. Suaranya menggema seperti guntur. "Satu sudah cukup. Pergilah sebelum lautan mengambil kalian semua." Kapten Dharma menggertakkan giginya. Ia tahu mereka tidak bisa melawan. Dengan berat hati, ia menarik kemudi. "Kita harus pergi." Arya menatap ke lautan dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin melompat untuk mencari Rahmat, tetapi ombak semakin besar. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya sekarang. Perlahan, Baruna kedua mulai berbalik arah, menjauhi pusaran air dan makhluk raksasa itu. Di kejauhan, mata merah menyala itu tetap mengawasi mereka hingga kapal mereka menghilang di balik gelombang malam. Namun, mereka semua tahu ini belum berakhir. Pelarian yang penuh ketakutan. Kapal Baruna II melaju dengan kecepatan penuh, menembus malam yang gelap. Hanya suara hempasan ombak dan gemuruh badai yang menemani pelarian mereka. Namun, di hati setiap orang di atas kapal hanya ada satu pikiran. Rahmat telah hilang. Naira masih menangis terisak. "Kita harus kembali. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Arya menanduk, mengepalkan tinjunya. "Jika kita kembali sekarang, kita semua akan mati." Kapten Dharma tetap fokus pada kemudi. Wajahnya tegang dan penuh ketakutan. Makhluk itu memberi kita peringatan. Kita beruntung masih hidup. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ombak yang tadi menggila, kini tiba-tiba mereda. Angin berhenti berhembus. Dan suasana mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Arya merasa bulu kuduknya berdiri. Kenapa tiba-tiba tenang begini? Naira melihat ke belakang kapal. Matanya membelalak. "El, lihat itu." Di kejauhan, di permukaan air yang seharusnya tenang, muncul gelembung-gelembung besar, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah mereka. Tiba-tiba, suara duk terdengar dari bagian bawah kapal, membuat Baruna kedua bergetar hebat. Kapten Dharma mencengkram kemudi lebih erat. "Pegang sesuatu, kita belum aman." Namun, sebelum mereka bisa bersiap, suatu suara terdengar dari dalam kabin bawah kapal. Sebuah suara langkah kaki. Rahmat kembali. Atalbu. Arya langsung berlari ke dalam kabin, diikuti oleh Naira. Kapten Dharma tetap di dek, berjaga-jaga. Saat mereka masuk ke dalam, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Rahmat ada di sana. Ia berdiri membelakangi mereka, mengenakan pakaiannya yang basah kuyup. Tubuhnya gemetar, dan air laut masih menetes dari rambut serta tangannya. "Rahmat," suara Naira bergetar. Perlahan, Rahmat menoleh ke arah mereka. Matanya berwarna hitam pekat. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu, tapi bukan dalam bahasa manusia. Bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Tiba-tiba, lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Suhu ruangan terasa turun drastis. Arya meraih bahu Rahmat. "Kau baik? Baik saja. Apa yang terjadi padamu?" Rahmat hanya menatap kosong, lalu tersenyum. Senyum yang bukan seperti biasanya. Kemudian, dari balik punggungnya, tangan lain keluar. Tangan yang bukan miliknya. Naira berteriak, "Itu bukan Rahmat!" Sebelum mereka bisa bereaksi, Rahmat, orang yang menyerupai Rahmat, bergerak cepat ke arah mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi. Kapten Dharma mendengar jeritan dari dalam kabin dan segera berlari masuk. Namun, saat ia tiba,
Rahmat sudah berdiri di depan mereka, tersenyum dengan cara yang mengerikan. "Sekarang kita sudah satu," bisiknya. Siapa yang mereka bawa pulang? Ketegangan di udara semakin pekat. Arya dan Naira berdiri mematuk, sementara Kapten Dharma mencoba memahami apa yang terjadi. Rahmat atau sesuatu yang ada di dalam tubuhnya kini berjalan perlahan ke arah mereka. "Kalian tidak seharusnya kembali ke daratan," katanya dengan suara yang terdengar ganda, seperti dua makhluk berbicara dalam satu tubuh. Ketika mereka melihat lebih dekat, kulit Rahmat tampak berubah. Bercak hitam mulai muncul di lehernya, merambat ke wajahnya. Tangannya kini lebih pucat, lebih panjang. Sesuatu telah ikut bersama mereka di kapal ini, dan kini mereka semua dalam bahaya.